Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to the podcast ala anak kos. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh, sebelumnya perkenalkan saya Risa Sakina selaku moderator yang akan memandu perbincangan santai kita pada siang hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini, yaitu teman saya Vera Reska. Saya Kak Vera. Halo teman-teman. Oke, untuk perbincangan santai kita siang hari ini, kita akan membahas tentunya terkait dengan media pembelajaran. Kak Vera ini kan sekarang semester 4 nih, dan sudah mempelajari nih tentang media pembelajaran. Kurang lebih pasti udah tahu lah ya, karena udah masuk beberapa minggu pertemuan. Nah, sebenarnya saya itu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih dari rumah. Apa itu? Beberapa pertanyaan dari rumah terkait media pembelajaran ini. Wow. Nah, jadi pertanyaan itu satu aja, tapi mungkin butuh analisis lebih lah kayaknya. Pertanyaannya itu, apa sih beda antara alat, media, dan sumber pembelajaran? Karena ya tiga hal tersebut rasanya kebanyakan orang menganggap tiga hal itu sama karena mirip gitu. Nah, Iya, benar. bedanya itu apa sih Kak? Karena biar kita itu semuanya tahu gitu, dan penonton juga tahu apa beda dari tiga hal tersebut. Mungkin Kak Vera bisa jelaskan? Wah, pertanyaan yang sangat luar biasa nih teman-teman. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu saya kan pernah baca nih cerita tentang media pembelajaran. Mengenai jurnal yang terkait itu, isinya ada media, ada alat, dan sumber belajar. Nah, dari definisi masing-masing itu sangat berbeda sekali, Risa. Oh, beda ya? Iya, sangat berbeda. Nah, saya mulai dari media dulu ya. Oke. Media ini adalah bentuk jamak dari kata medium ternyata. Nah, medium ini adalah sebuah pengantar terjadinya komunikasi antara pengirim menuju penerima. Artinya, media ini adalah sebuah komponen komunikasi yang berisi pesan yang ingin disampaikan, baik itu gagasan kita, pendapat, ataupun informasi-informasi dari pengirim menuju penerima, atau dengan kata lain dari komunikator menuju komunikan. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan media. Terus alat. Oke. Alat ini kan sebagaimana kita tahu, sebagaimana ada juga definisi dari KBBI. Nah, alat ini adalah KBBI mainnya. ya, jadi alat ini adalah sebuah benda yang dapat digunakan sehari-hari dan juga dapat dimanfaatkan penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan alat. Kalau Yang sumber belajar? ya, Sumber belajar tadi yang terakhirnya. penting karena berkaitan dengan Ya, pertanyaan tadi. Nah, terkait dengan sumber belajar itu adalah semua bentuk sumber, baik itu berupa data, orang maupun pesan, yang dimana masing-masingnya itu memberikan fasilitas atau kemanfaatan bagi belajar untuk siswa maupun guru. Nah, di definisi lain juga saya menemukan bahwa sumber belajar ini ada pesan, ada orang, ada teknik atau langkah-langkah, ada media software maupun hardware. Banyak banget ya. Iya, ternyata teman-teman. Kemudian yang terakhirnya ini ada lingkungan, di mana penerima itu menerima informasi atau gagasan yang disampaikan oleh komunikator tadi. Itu sih definisi singkatnya. Nah, teman-teman, kita kan sudah tahu nih definisi-definisi dari media, alat, dan sumber belajar. Jadi saya ingin meminta moderator kita untuk menjelaskan kembali. Siapa tahu kan beliau ini sudah menyimak dengan baik dari apa yang lainnya perasaan saya. Iya, jadi kembali ke pertanyaan awal. Dari definisi yang saya sampaikan, coba Risa sebutkan apa perbedaannya dan letaknya. Kok saya yang bertanya, saya yang jawab jadinya. Ya, teman-teman juga perlu kan itu kesimpulan lah ibaratnya dari Risa. Kayaknya saya
kena prank teman-teman. Saya yang bertanya, saya juga yang harus menjawab. Oke, nggak apa-apa. Jadi dari 3 hal tersebut yang saya tangkap antara alat, media, dan sumber belajar. Yang pertama itu alat. Bedanya alat dan media. Alat itu ya tadi barang, media pengantar, dan sumber belajar itu ya sesuatu yang dihantarkan. Jadi berupa materi-materi, berupa pesan. Jadi bedanya antara media, alat, dan sumber belajar itu ya tadi media sebagai pengantar dan alat sebagai barang yang digunakan untuk mengantar. Apa yang diantar? Yaitu si tadi sumber belajar dihantarkan kepada siapa? Kepada peserta didik. Jadi itu sih bedanya. Kurang lebih gitu sih Kak yang saya tangkap tadi. Jadi kayak seakan-akan perbedaan itu yang menghubungkan ketiga hal tersebut. Mereka itu 3 hal ini berbeda tapi saling berhubungan. Jadi media sebagai pengantar yang ditunjang oleh si alat tadi untuk apa? Untuk mengantarkan si bahan pembelajaran tadi. Misalkan contohnya gini Kak Vera ya, saya tangkap tadi. Ini kok saya jadi ngejelasin hubungan ya, tapi nyambung gak sih? Iya, karena mereka itu saling berhubungan teman-teman. Karena walaupun mereka itu berbeda tapi saling berkaitan kayak gitu dalam proses pembelajaran. Berarti benar ya tangkapan saya terhadap yang disampaikan Kak Vera tadi. Jadi contohnya itu seperti sholat, misalkan pada bab sholat diajarkan kepada anak SMP nih misalkan. Nah, bahan pengajarannya itu berupa sholat. Pesan yang ingin disampaikan itu berupa bab sholat. Dan siapa yang mengantar, siapa sebagai sumber bahan pengajaran tadi? Guru, materi-materi, teknik-teknik dan sebagainya gitu. Nah, terus si bahan pengajaran ini kan disampaikan, nggak mungkin dong langsung tersampaikan. Jadi butuh media. Misalkan bab sholat, yang disampaikan kepada peserta didik menggunakan media visual. Nah, alat untuk media visual ini tentu butuh alat, dan alat inilah seperti proyektor, alat peraga. Jadi alat ini yang membantu menyampaikan sebagai penghubung antara si guru dan si peserta didik sehingga pesan yang ingin disampaikan tersampaikan dengan baik. Begitu kurang lebih. Iya, betul banget. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah, berarti saya bisa menyimak dengan baik penjelasan Kak Vera. Soalnya ngerti sih, bagus penjelasannya tadi. Iya, gitulah teman-teman. Apakah teman-teman juga paham nih? Paham sih kayaknya, soalnya ahlinya yang menjelaskan. Masya Allah. Masya Allah, jadi kita sudah tahu ya teman-teman, sama-sama tahu perbedaannya dari baik itu dari media, alat, dan sumber belajar. Oke, mungkin hanya satu pertanyaan saja, dan satu pertanyaan ini pun memakan waktu yang sangat lama ya ternyata ketika didiskusikan, padahal cuma satu. Tapi ini sudah Masya Allah dijawab dengan sangat baik oleh Kak Vera. Saya pun mengerti, mungkin teman-teman juga bisa mengerti dengan baik penjelasan dari Kak Vera tadi. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita pada siang hari ini. See you di podcast selanjutnya. Ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How we doing? Say we good. Don't need no one to tell me how to